Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dr. Gigi Wawan Sumantri nih guys. Kalian mending milih bersihin karang gigi dulu atau tambal gigi yang berlubang dulu? Atau justru kebalikan, tambal gigi dulu aja atau bersihin karang gigi dulu? Nah, sama halnya dengan kasus ibu-ibu yang datang pagi ini. Ada ibu-ibu umur 41 tahun, dia mengeluhkan kurang percaya diri karena bau mulut yang kurang sedap. Dan ibu-ibu itu merasakan ada gigi yang berlubang sekitar 6 bulan yang lalu. Gigi yang berlubang itu ada di kanan bawah. Nah, gigi itu gigi geraham yang berlubang. Awalnya memang cuma linu. Linu akhirnya diobatin sendiri, minum obat sendiri dari warung dan akhirnya sembuh. Nah, pada saat sembuh tersebut, si ibu itu mikir kalau giginya itu tidak mau dipakai untuk makan. Karena kalau misalnya dipakai untuk makan, nanti akan sakit lagi. Alhasil, pakainya sebelah kiri deh. Nah, disitulah karang gigi numpuk sebelah kanan tersebut, yang bagian gigi berlubangnya. Justru gigi berlubang itu sudah tertutup semua oleh karang gigi. Nah, ada yang kasusnya sama seperti ini, sehingga mengganggu percaya diri di saat kalian ketemu dengan teman-teman saat ngobrol, ada bau-bau yang kurang sedap. Nah, treatment apakah yang didahulukan? Ada treatment bersihin karang gigi dulu atau tambal giginya dulu? Nah, pastikan terus pantengin video ini, jangan kemana-mana. Oke, jadi kita langsung saja ke pembahasannya. Ini ada ibu-ibu umur 41 tahun ya. Inisialnya NB. Terus dari berbagai anamnesanya kita lihat keluhan tanda vital pemeriksaan fisik ya. Semuanya keluhannya memang bau mulut. Nah, terus ada gigi berlubang dan ada karang giginya juga. Nah, terus tanda-tanda vitalnya, berat badannya sekitar 65 kilo, tinggi badannya sekitar 172 cm. Tekanan darahnya 110/70 ya. Terus nadinya 89 kali per menit, suhunya 36,5 derajat Celcius, pernapasannya 20 kali per menit, SpO2-nya 98%. Nah, di sini kalau misalkan dilihat dari keluhannya, keluhan gigi berlubang yang ingin ditambal dan pembersihan karang gigi, sebenarnya tekanan darah yang 110/70 ini tidak bermasalah ya, jadi bisa dilakukan. Karena kalau misalnya pembersihan karang gigi tidak melihat dari tekanan darah, yang penting pasiennya itu dalam keadaan sehat, normal, jalan ya, bisa tegak lurus, tidak harus digendong atau dituntun gitu ya. Nah, terus terlihat dari kondisi fit badannya itu fit, jadi pembersihan karang gigi aman. Nah, untuk tensi yang 110/70. Terus yang kedua, dengan keluhan gigi berlubang pun aman, tambalan juga tidak berpengaruh dengan tensi darah tersebut. Oke, kita langsung saja ke pemeriksaan fisiknya. Pemeriksaan fisiknya saya lihat ada di gigi 46, kavitas oklusal kedalaman pulpa ya, udah saraf gigi berarti, udah saraf gigi. Terus bagian oklusal berarti tengah-tengah. Terus palpasi dari perabaannya itu aman ya, tidak ada yang menandakan adanya infeksi pada bagian gusinya. Terus perkusi, tes ketuk memang masih ada sedikit sakit ya di bagian itu, berarti menandakan adanya radang dari akar gigi tersebut. Nah, terus klor etilnya positif ya, jelas ya, karena gigi itu sebenarnya sudah lama, sudah 6 bulan, namun ada 2 akar, yang satu akar mungkin ada kemungkinan sudah nekrotik dan satu akar masih vital. Nah, terus tata laksananya, rencananya saya akan melakukan 2 tindakan, antara pembersihan karang gigi dulu atau gigi berlubang dulu. Nah, di sini saya akan bahas semuanya. Oke, sebelumnya pastikan untuk subscribe supaya saya makin bersemangat lagi, dan beri komentar apabila ada pertanyaan sehingga saya punya wawasan untuk membahas video berikutnya. Oke, sekarang di kasus ini yang saya lakukan adalah yang paling tepat, pembersihan karang gigi dulu atau tambal gigi dulu? Jawabannya pembersihan karang gigi dulu. Kenapa? Karena pembersihan karang gigi itu dibutuhkan untuk melihat dari lubang giginya.
Kenapa saya bilang seperti itu? Karena lubang giginya sudah tertutup guys oleh karang gigi. Karang giginya sudah menutupi dari lubang itu. Nah, untuk melakukan tambalan atau preparasi pada bagian gigi berlubang tersebut, itu harus jelas lubangnya di mana, nyampe saraf gigi enggak, atau memang baru sebatas dentin, itu harus jelas. Dengan pembersihan karang gigi dulu, jadi semuanya akan terbuka. Nah, karang gigi dan gigi berlubang tersebut bisa menyebabkan bau mulut dari keluhan ibu ini. Oke, terus saya bersihin karang gigi dulu dari ujung atas kiri sampai ke kanan atas, terus turun ke bawah kanan sampai ke kiri bawah. Semuanya saya bersihkan. Berikut saya root planing. Root planing itu membersihkan karang gigi yang sub ya. Yang sub itu di bawah akar giginya, ini ada kemungkinan karang giginya sudah masuk. Jadi saya bersihkan semua untuk pembersihan secara menyeluruh ya, menyeluruh saya bersihin semua. Nah, di bagian-bagian gigi yang berlubang sebelah kanan karena sudah tertutup itu saya detail ya pembersihan karang giginya. Terus pembersihan karang gigi itu saya menggunakan mata scaler yang runcing dan mata scaler yang HU. Nah, yang HU itu dia untuk memecah bagian karang gigi yang sudah terbentuk lama di bagian gigi-gigi berlubang tersebut. Nah, karang gigi itu berat banget untuk dibersihkan kalau udah seperti itu. Nah, berat atau keras. Nah, dengan alat itulah, dengan mata scaler itulah, jadi bisa pecah semua karang giginya. Nah, karang gigi saya bersihkan. Tadi pengerjaannya memang sudah cukup lama ya, sekitar 20 menitan karena saya mencari detailnya. Detailnya sampai saya bersihin semua, sampai memang bagian-bagian dari sub karang giginya sudah terangkat semua tadi saya yakin. Nah, itu pembersihan karang gigi full sama root planing saya lakukan, penghalusan, semua saya bersihkan. Nah, lalu setelah itu dari lubang gigi tersebut sudah terbuka. Jadi saya bisa melakukan tambalan. Ternyata lubang gigi tersebut sudah nyampe ke saraf pulpa. Kalau misalkan sudah nyampe ke saraf pulpa atau saraf gigi tersebut, berarti perawatan saluran akar dulu. Jadi saya preparasi lah yang hitam-hitam ini dibuang, terus sampai ke dalam sampai mana. Nah, dari situ ada kemungkinan-kemungkinan yang memang bisa menyebabkan sakit. Kenapa? Karena akar giginya satu akar gigi yang non vital dan satu akar gigi yang masih vital. Nah, di situ saya perlukan untuk mematikan saraf untuk akar yang vitalnya. Satu gigi ada dua akar ya, karena itu gigi bawah, gigi 46. Nah, setelah itu saya lakukan tambalan sementara perawatan saluran akar pertama untuk tindakan mematikan saraf itu dimulai pada hari ini. Nah, setelah itu baru pasien diedukasi untuk datang kembali secara kooperatif 1 minggu ke depan untuk melihat progres dari perawatan saluran akar tersebut. Nah, saluran akar tersebut itu harus on time ya. Kalau misalkan tidak on time, nanti akan malah mengganggu jalannya perawatan dan ngulangin obat lagi, obat sterilisasi ulang yang di dalam gigi tersebut jadi lama lagi. Nah, selain itu, kalau misalkan terjadi lubang seperti itu, baiknya langsung dilakukan untuk penambalan, lakukan tindakan. Nah, baiknya seperti itu. Kalau misalkan menurut saya, sang ibu ini udah terlalu lama. Tapi saya gali lagi, ternyata dia memang sibuk ya. Sibuk dari rutinitas kesehariannya yang mengharuskan menahan diri untuk ke dokter gigi. Dan katanya memang pengen banget dari dulu ke dokter gigi, tapi terbatas waktunya dan akhirnya bisa hari ini. Terus pasien itu nanya, berapa lama dok pengerjaannya? Mungkin kurang lebih 1 jam dari pembersihan karang gigi 20 menit dan untuk preparasi sampai pengerjaan perawatan saluran akar di awal mungkin membutuhkan waktu 15 menit sampai 20 menitan ya, 1 jam kurang sambil ngobrol-ngobrol mungkin 1 jaman. Nah, 1 jam itu menurut saya proses pengerjaannya 2 tindakan itu sangat cepat sekali. Jadi, kalau misalkan untuk pembersihan karang gigi itu harus detail sampai bersih, mungkin membutuhkan waktu 20 menitan. Tapi tergantung ya, tergantung dari karang giginya banyak atau tidak. Berhubung dengan si ibu itu yang banyaknya yang sebelah kanan aja,
Sebelah kirinya memang ada juga, tapi nggak terlalu banyak. Kalau kanan itu sudah menutupin dari lubang gigi tersebut, jadinya sudah cukup tebal. Nah, kalau misalkan preparasi dari gigi yang berlubang tersebut itu sudah cukup untuk melihat dari kavitas dia lubangnya nyampe saraf gigi atau tidak. Karena ternyata lubang giginya tuh sudah tertutup, karang giginya sudah masuk. Nah, semua penyebabnya apa sih karang gigi kok bisa masuk seperti itu? Karena tidak dipakai untuk mengunyah. Misalkan nih sebelah kanan ada lubangnya kanan bawah. Tidak dipakai untuk mengunyah dengan waktu yang cukup lama. Padahal cuma 6 bulan loh. 6 bulan yang lalu merasakan giginya berlubang, jadi akhirnya supaya ngerasa tidak kumat lagi, harapannya seperti itu, jadi ngunyahnya sebelah sini terus. Ternyata salah. Makin tidak dipakai untuk mengunyah makin banyak pakai sisi sini, berarti sisi sininya yang kotor. Nah, ditambah lagi gigi yang sebelah sini ada lubangnya, jadi pada saat kotor, masuk sisa makanan, masuk semua, nempel semua ke situ. Walaupun sudah digosok-gosok, tidak akan pernah hilang karang giginya. Karena karang gigi itu keras banget, nggak bisa digunakan dengan cara menggosok dengan sikat gigi. Itu dia. Maka harus diperhatikan kalau misalkan ada kasus-kasus seperti itu. Jadi untuk kasus ini saya lakukan pembersihan karang gigi dulu. Alasannya karena giginya sudah tertutup oleh karang gigi, supaya saya bisa leluasa melihat akses dari lubang tersebut, maka saya bersihin karang gigi dulu. Tapi itu opsional ya. Kalau misalkan kasusnya memang giginya berlubang dan udah nyut-nyutan, ada kemungkinan saya tambal gigi dulu, baru 1 hari itu setelah tambal gigi saya langsung bersihin karang gigi. Nah, pembersihan karang gigi dan tambal gigi sebenarnya sangat bersangkutan. Kenapa? Karena kalau misalkan tambal gigi aja tidak dibersihkan karang gigi daerah sekitarnya, maka ada kemungkinan bakteri langsung masuk lagi ke dalam lubang gigi tersebut. Yang dikhawatirkan seperti itu. Jadi memang harus dibersihin dulu baru dilakukan tambalan. Nah, pemeriksaan dan tindakan itulah dibutuhkan untuk menangani kasus bau mulut. Seperti yang kita ketahui, bau mulut bisa terjadi karena karang gigi, dan bau mulut bisa terjadi karena adanya lubang gigi tersebut. Apalagi lubang gigi tersebut sudah lama. Ada kemungkinan ada muncul H2S gas gangren dari gigi berlubangnya tersebut yang bisa menyebabkan bau mulut. Nah, di situ. Nah, di sini kebetulan si ibu ini, sang pasien menggunakan umum ya. Jadi bukan BPJS. Kalau misalnya BPJS itu mungkin sehari sekali 1 kunjungan. Jadi 1 kunjungan itu 1 kasus. Misalkan gigi berlubang dulu ya berlubang dulu. Karang gigi dulu ya karang gigi dulu. Nah, kalau misalkan ada kasus yang seperti ini dengan pasien BPJS, jadi saya harus milih mana dulu dilihat, cermat keluhan utamanya. Keluhan pasiennya nyut-nyutan karena gigi berlubang, ya berarti gigi berlubang dulu. Tapi kalau misalkan keluhan pasiennya karena gusinya bengkak, diakibatkan karena karang gigi, berarti karang gigi dulu. Nah, kalau misalkan gigi berlubangnya dulu, berarti karang giginya minggu depan. Walaupun sudah ditambal, masih ada karang giginya. Atau karang gigi dulu, nambalnya dilakukan minggu depan. Gitu. Nah, itu bermasalah loh. Sebenarnya sangat bermasalah sekali. Kenapa sih? Kalau misalkan BPJS itu nggak bisa 1 kali kunjungan, ada 2 tindakan. Nah, jawabannya adalah yang di cover atau yang tercover pada satu waktu itu hanya 1 dari tindakan yang dikeluhkan. Tidak ada 2 atau 3. Padahal seringnya pasien itu pada saat datang itu banyak sekali keluhan. Misalkan, dok ada gigi berlubang sebelah sini, di sini juga ada lubang, di sini gusinya sering berdarah. Nah, itu harus mana dulu? Oke, saya langsung saja yang paling dikeluhkan yang mana ibu bapak? Ternyata yang kanan berarti yang kanan dulu. Yang kiri dulu, walaupun yang atas, yang bawah sebelah lawan arahnya, walaupun yang kanan seberang gigi tersebut yang dikeluhkan, itu tidak ditanganin, ya memang ditanganinnya 1 per 1, seperti itu, udah regulasinya seperti itu ya. Jadi yang diharapkan adalah bukan berarti untuk penanganan BPJS-nya, bukan, tapi yang dibahas hari ini adalah penanganan mana dulu, pembersihan karang gigi dulu kah, atau tambal gigi dulu. Nah, di situ sudah terjawab. Yang saya lakukan semuanya adalah penanganan dari kasus bau mulut. Jadi, kalau misalkan kalian mempunyai ada rasa bau mulut, mulut nggak segar, napas kurang enak,
berarti ada kemungkinan adanya karang gigi, adanya gigi berlubang, terus adanya dari gigi palsu yang kurang bersih pada saat pembersihan. Sebenarnya faktor bau mulut itu banyak banget ya. Di video sebelumnya udah saya jelaskan lengkap semua, coba kalian search ya. Video bau mulut yang dibuat Dokter Gigi Wawan Sumantri. Gitu. Coba pasti ada beberapa video yang sudah saya bikinkan. Nah, di situ diantaranya dari gigi berlubang tadi dan karang gigi. Itu diantaranya, dan masih banyak hal-hal yang lainnya seperti kebiasaan-kebiasaan memakan makanan yang bau. Misalkan makan makanan yang bau menyengat, jengkol, pete, dan lain sebagainya. Durian juga bisa. Oke, untuk menghindari itu semua, maka kita harus cermat untuk memakan makanan, untuk selalu membersihkan setelah makan, dan kita lihat dulu ada masalah tidak nih dari gigi kita. Karang gigi udah pernah dibersihin belum? Atau sudah lewat 6 bulan atau setahun harus dibersihin ulang? Dan gigi berlubang udah sakit atau memang masih belum sakit tapi masih gigi berlubang, tidak ditanganin atau ditanganin dengan cepat, itu akan menjadi opsional untuk terjadinya bau mulut. Hati-hati ya. Jadi segerakan gigi berlubang kayak apapun, segerakan tambal giginya, rawat giginya, sehingga gigi itu tidak mengeluarkan pus atau gangren bau yang tidak enak pada saat kita bicara dengan lawan bicara kita. Semoga video ini bermanfaat buat kalian untuk menangani bau mulut kalian. Kalau misalkan kalian ada ide terbaru lagi apa yang saya bahas, isi di kolom komentar ya. Nanti saya coba bahas via video atau memang saya balas langsung di kolom komentar tersebut. Oke, sampai di sini dulu. Dokter Gigi Wawan pamit undur diri. Oh ya, jangan lupa pastikan untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya, supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi di saat channel Dokter Gigi Wawan ini mengupload video terbaru. Oke, Dokter Gigi Wawan pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat, gigi kuat. Bye-bye.